ya mekanika 1, melanjutkan untuk yang setengah semester kemarin. Jadi untuk kuliah ini saya menggunakan referensi bukunya itu adalah Analytical Mechanics. Saudara sudah punya bukunya atau belum? Bagaimana yang ada di silabus? Sudah punya? Semua sudah punya? Belum? Belum? Yang e-book sudah, Pak. Sudah. Ini belum ya. Jadi yang saya kebagian kuliah lanjutkan kuliah yang kemarin, itu nanti dari bab 6 sampai bab 9. Jadi bab 6 itu mengenai gravitasi dan gaya tersentral, central force. Kemudian bab 7 itu dinamik sistem partikel, dinamika sistem partikel. Kemudian bab 8 mekanika benda tegar, atau mekanik of rigid body. Kemudian yang terakhir adalah gerak ya, benda tegar pada ruang 3 dimensi. Jadi gerakan 3 dimensi. Ini. Nah, dalam kuliah ini nanti ada tugas-tugas yang saya ambil juga dari buku ini. Bukunya Voles. Kalau bagi yang belum punya, saya uploadkan ke kuliah ini. Nah, dalam bab ini itu pokok bahasanya cukup banyak. Ya, kalau kita lihat yang bab 6. Itu ada kurang lebih 14 topik. Jadi ini kemungkinan akan saya berikan kurang lebih 2 kali tatap muka. Terus kemudian yang kedua, untuk mengganti mata kuliah yang jam yang kemarin kurang, nanti akan saya berikan waktu tambahan. Ya, mungkin di akhir kuliah ini atau sebelum akhir kuliah. Nah, ini topik pertama yaitu hukum Newton of universe, tentang gravitasi universal atau medan gravitasi atau gaya gravitasi. Nah, ini sebetulnya aplikasinya, kadang-kadang kalau orang itu
kan kita belajar tentang gravitasi, itu aplikasinya apa? Saudara bisa melihat ya, ini di Google Earth. Jadi ini kalau kita lihat aplikasi metode gravitasi, salah satunya untuk analisis bawah permukaan bumi. Ya, ini contohnya ya, saudara bisa melihat di sini. Analysis of basin gravity method sampai basin itu adalah cekungan. Ini cekungan itu adalah zona mana yang tinggian, mana yang rendahan untuk mengekspor bawah permukaan bumi atau mengetahui keadaan bawah permukaan bumi. Nah, ini. Ya. Sehingga dapat diketahui, jadi ini adalah gravity anomali, kemudian ini bisa diketahui keberadaan bawah permukaan. Ya, ini dalam satuan meter bisa sampai 2000 meter kita bangun. Kemudian ini adalah densitas batuannya, sehingga bisa dipetakan di bawah permukaan ini. Ya. Ini contoh metode gravitasi yang dipakai untuk studi cekungan. Dipakai pertama-tama untuk eksplorasi hidrokarbon, kemudian ada gas metan, ada minyak dan gas bumi bawah permukaan, atau untuk analisis mineral, kan dengan mineral ya, bawah permukaan bumi menggunakan data gravitasi ini. Jadi cukup banyak kegunaannya. Ini contohnya, ini bisa ambil contoh. Ini gravity anomaly of sedimentary basin ya, and mechanical implication of frozen basin di Antartika. Ini contohnya. Ini gambar. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, ini gambar ini. Ini contohnya ya, di sini. Ini anomali gravitasinya. Ini bawah permukaan tanahnya hasil dari seismik, sehingga kita bisa mengetahui kedalaman lautnya berapa, kedalaman perlapisan batuannya, variasi lateralnya, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk keperluan lain, ini contohnya ya, ini adalah peta gravitasi bumi, anomali gravitasi bumi. Ini ya. Ini satuannya adalah miligal, artinya sentimeter. Ya. Miligal itu 1/1000 sentimeter. Miligal, 1 gal itu gram per cc. Gram sentimeter per detik kuadrat, kalau ini 1/1000 detik kuadrat. Ini anomali yang ini ada di, jadi ini adalah ada variasi anomali gravitasi. Ini adalah kepulauan Indonesia. Ya, ini adalah Kalimantan, Indonesia, Maluku, Irian Jaya.
Di sini terlihat bahwa memang sepertinya Amerika Australia bagian utara itu hampir satu kondisi. Ya, ini adalah Selat Makassar. Nah, ini kelihatan Selat Makassar. Nah, dari sini ini contohnya ya, tadi ini Indonesia, ini Sumatera, Laut India, ini pegunungan Himalaya, itu nilai gravitasinya tinggi. Ini adalah Iran, ini Saudi Arabia, Saudi Arab. Ini zona cekungan, artinya zona dalaman yang low gravitasi, yang dari sumber minyak yang cukup banyak di sini. Tadi basin low, nilai gravitasinya rendah. Di sini ini Himalaya, Pakistan, Iran. Ini adalah daerah subduction zone. Di sini. Ini adalah cekungan Natuna, yang diperkirakan banyak hidrokarbon. Nah, ini contoh Mariana Trench, paling laut terdalam di dunia. Bukan antara lempeng Pasifik, Samudra Pasifik dengan Asia. Dan Kuril, di sini di Pulau Kuril, ini Alaska, masuk ke Asia, Mariana. Nah, ini contohnya di Atlantik, ini ada Mixed Oceanic Ridge. Jadi di Antartika itu, di Samudra Atlantik itu di daerah rifting, yaitu munculnya yang daerah konveksi. Jadi pada benua Amerika bergerak ke barat, benua Afrika ke timur. Di sini ini ada Juno Rift. Jadi tempat munculnya inti bumi, cairan bumi, kemermukaan. Nah, ini contoh juga ya, percepatan gravitasi dalam meter per sekon. Ini untuk gravitasi di bulan. Jadi zona merah itu yang kecepatannya tinggi, zona biru itu dengan percepatan rendah atau nilai rendah. Dari sini terlihat bahwa ini adalah bulat-bulat, ya, diambil dari data satelit. Ini menunjukkan krater, jadi zona yang ditumbuk meteor atau benda aduan bumi, maka masih ada bekas-bekasnya. Jadi ini seperti ketabrak meteor kemudian masuk. Ada di sini sudah terlihat. Ya. Nah, ini adalah percepatan gravitasi bulan. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi saudara bisa mencari kegunaannya. Kadang-kadang sering yang bertanya, kalau mempelajari ini nanti kegunaannya apa? Nah, ini yang paling penting untuk keperluan. Nah, ini yang dinamakan scientific value atau harga dari sebuah keilmuan yang yang nantinya
bisa terpakai atau bermanfaat untuk kemaslahatan manusia, artinya berguna untuk kesejahteraan manusia. Ini contoh-contohnya tadi yang saya sampaikan. Saudara bisa mencari dengan Google Earth Gravity Basin Analysis atau Earth Gravity ini mineral exploration. Ini bisa dipakai di saudara cari ya, metode gravitasi untuk eksplorasi mineral. Silakan apa namanya cari informasinya ya, supaya nanti saudara kira-kira kedepannya akan memperdalam bidang fisika terapan atau fisika teori, apa tahu kira-kira kegunaannya apa. Ya. Jadi ini kalau saya kembali ke ini materinya. Ya. Jadi misal karena ini percepatan gravitasi di permukaan itu tidak merata, nah saudara bisa menghitung kalau saudara menembakkan peluru ya dari sini, dari Jakarta sampai Irian ada nilai low gravitasi, di antaranya ada nilai low gravitasi itu artinya percepatannya lebih rendah, maka bagaimana caranya untuk menjaga roket atau peluru supaya tepat mengenai sasaran, perlu memperhatikan percepatan gravitasi. Kalau saudara nanti mau mengembangkan wahana satelit, karena percepatan gravitasinya tidak sama, maka digerakkan satelit dalam mengorbit harus dikontrol oleh daya dorong supaya bisa menjaga kestabilan lintasan orbitnya. Nah ini sangat penting di sini. Itu ya pengantar dari saya beberapa contoh. Nah tugasnya saudara mencari bacaan literatur tentang aplikasi dari metode gravitasi. Jadi yang sekarang dicanangkan namanya belajar mandiri, sekolah mandiri, MBKM. Nah, ini saya lanjutkan terus mengenai dasar dari gravitasi. Jadi gravitasi itu pertama kali ya, itu ditemukan atau dipostulatkan atau ini oleh Newton, yaitu tentang hukum gravitasi. Ini yang diterbitkan tahun 1687. Ini ya, 1697 ini saya copy di sini.
Nih. Ini 7 tentang adanya hipotesa bahwa ini yang dikatakan bahwa every particle in the universe attract every other particle with force with magnitude proportional the product of the mass and two particle and inversely proportional the square of distance between them. The direction of force along the straight line connecting the particle. Jadi setiap partikel di jagat di alam ini akan tarik-menarik satu sama lain yang besarnya tergantung perkalian massa partikel tersebut dan berbanding terbalik dengan jarak antara dua partikel dan arahnya sejajar dengan garis yang menghubungkan dua partikel. Ini kalau dinyatakan seperti ini. Ya. Jadi kalau ada partikel atau benda ini M1 di sini dan M2. Ini M1 ini satu. Nah, ini M1 dan M2. Ini, atau MI dan MC, maka akan terjadi tarik-menarik besarnya sebanding dengan perkalian M1 dan M2 atau MI, MC. Ya. Dibagi jarak antar keduanya kuadrat RI dan RC. Dan arahnya ya, sejajar dengan ini. Atau RIJ dibagi panjangnya vektor satuan, arah vektornya dibagi dengan besar vektor itu. Ini. Kalau kita lihat dari M1 itu FIJ gayanya itu sama dengan negatif dari MJI atau M2. Jadi ini bendanya ini. Kalau kita lihat ini seolah-olah ketarik ke arah 2. Kalau kita berada di 2 seolah-olah ketarik ke 1. Ini namanya action dari reaksi, aksi dan reaksi dari hukum Newton tentang gravitasi. Ini sangat apa ya? Metode ini sangat, rumusan ini itu sangat powerful, universal, dan bisa dipakai dalam berbagai hal. Kenapa ini termasuk formula yang spektakuler? Ya, karena kita hidup di bumi, jadi seperti tadi. Jadi kita hidup di bumi. Di bumi. Nah, kita hidup di bumi, maka setiap benda atau setiap barang yang ada di permukaan itu selalu kena percepatan atau gaya gravitasi. Jadi kita itu sebetulnya setiap saat itu kena gaya gravitasi. Nah, konsekuensinya apa? Ini makanya nanti setiap gerakan benda itu selalu berkaitan dengan gravitasi. Setiap kehidupan di bumi itu mesti ada daya upaya
untuk menopang atau melawan kursi. Jadi saudara duduk di kursi, kalau saudara sekarang duduk di kursi, itu artinya apa? Kursi itu saudara yakin bisa diduduki, artinya ada gaya. Saudara, ya, ada gaya duduk di kursi itu artinya saya gambar, ada gaya yang bekerja pada tubuh Anda, kemudian ditopang oleh kursi, ya, ditopang oleh kursi, akan kuat kursinya apabila kaki-kakinya kuat melawan gaya gravitasi yang bekerja pada tubuh Anda akibat gaya tarikan dari massa bumi. Kalau kursinya tidak kuat, maka akan terjadi patah. Itu maka kita perlu memperhatikan kekuatan kaki-kaki kursi. Ini salah satu baru contohnya. Mobil perlu acceleration, percepatan. Mobil, kenapa kalau harga mobil mahal itu yang dinilai adalah akselerasinya. Ya kalau mobil naik, ya, kalau tidak punya akselerasi, tidak kuat menahan gaya gravitasi bumi, maka mobilnya akan dorong balik. Akan turun lagi. Semakin besar massa mobil, itu akselerasinya semakin semakin besar, maka ya, semakin berat mobilnya, M-nya semakin besar. Kalau kita lihat di sini, massa mobilnya semakin besar, maka F-nya semakin besar, ya, gaya tariknya semakin besar, maka butuh melawan gaya gravitasi akibat massa mobil, sedemikian rupa mobilnya itu bisa menanjak naik. Sama juga nanti kalau saudara meluncurkan roket atau melempar batu atau menembakkan peluru atau apa saja, ya harus bisa melawan gaya gravitasi, ya, sedemikian rupa gaya energinya atau gayanya itu lebih besar daripada gaya tarik. Ini makanya mobil itu membutuhkan namanya acceleration, torkanya. Jadi akselerasi supaya mobil itu melawan gravitasi. Dari kecepatan 0 kemudian bergerak itu butuh akselerasi, ya, akselerasi gaya dikalikan jarak itu usaha, ya, satuannya adalah usaha persatuan waktu buat atau energi yang dibutuhkan. Makanya sekarang orang ribut mencari energi bagian 60% untuk transportasi. Kenapa kok butuh energi untuk transportasi? Ya, karena kita berada di dalam medan gravitasi. Newton ini sangat luar biasa implikasinya. Sedemikian rupa. Saudara bisa bayangkan kalau tidak ada gravitasi, ya mungkin saudara jalan di permukaan bumi tidak perlu butuh energi, sudah loncat atau apa sudah terbang kemana-mana. Jadi karena ada gravitasi, sehingga saudara ini kalau ada gravitasi M1, M2 ini akan mendekati, nempel di sini. Kalau mau bergerak ke samping, ya saudara harus melawan gravitasi untuk bergerak ke samping. Kalau tidak, ya kembali lagi. Nah ini sampai ditemukan konsep sama dengan G-nya adalah 6
kali 10 pangkat 16 Newton meter square per kilogram. Newton meter square itu adalah apa? Newton itu gaya dikalikan luasan. Gaya Newton kan satuan gaya dikalikan luasan, jadi gaya kali luasan itu adalah gaya luasan dibagi massa. Ini sebenarnya adalah satuan berkaitan dengan energi. Nah ini sekarang lanjutnya gravitational force between a uniform space dan partikel. Nah ini tadi ini ada gaya gravitasi. Ini kalau ini kan gambarnya miring sini, ya ini saya gambar ya. Ini ini gambarnya. Nah, ini gambar seperti ini. Nah, ini titik P di sini, ini adalah titik 0. Ini copy. Nah, ini gini ya. Ini yang mana di luar di atas permukaan bumi. Ini kira-kira besar gravitasi di titik P. Ini kalau contoh tadi, ini bisa bumi, bisa bumi, gambarnya bumi. Nah, ini ya, ini contohnya. Nah, di sini. Nah, jadi ini kalau Anda sedang menggambarkan di pusatnya ya, kalau di ini bisa di atas ini ya. Ini kalau di bulannya ini di putar gini ya, ini bisa. Nah, ini pasti baca istiwanya di sini. Nah, nanti ada massa di permukaan bumi. Nah, ini misalnya adalah, nah ini adalah benda satunya. Pasti tengah ini ya di sini. Nah, ini titik ini nolnya, ini massa 2 titik P di sini ya.
ini berapa besarnya gaya Newton, atau berapa besarnya medan gravitasinya. Artinya apa? Kalau ini benda ini bisa bergerak ke mengitari bulan atau bumi, maka kecepatan kecepatan geraknya ini yang melingkari ini, kecepatan sentrifugalnya harus bisa melawan percepatan gravitasi. Ini bagaimana cara ngitung? Ini sekarang. Jadi ini dihitung ya. Masanya, total masa yang ini itu adalah sama dengan delta M sama dengan rho masa bumi. Saya besarkan tulisannya. Ini delta M ya 100 ya, delta M sama dengan rho dikalikan 2 pi R kuadrat sin theta kali theta. Rho kalikan 2 pi R kuadrat kali sin theta plus delta theta. Itu delta M-nya. Jadi masa ini yang hitung ini. Ya. Nah ini nanti coba saudara buktikan bahwa delta M sama dengan pi R kuadrat dikalikan sin theta ya dikalikan delta theta, di mana rho adalah massa per unit area of shell. Salah satu tugas ini ya, buktikan atau cari ya, itu. Kenapa saya diberi tugas, saya kasih tugas itu sebetulnya begini ya, untuk mempelajari sesuatu itu ini pengalaman saya. Kita harus step by step memaknai, ngerti betul ini delta M seperti ini. Jadi ini sebetulnya adalah apa ya? Kata-kata yang tadi yang ditulis banyak ini itu diringkas dalam suatu bentuk formula ya, 6.2.1. Jadi ini jangan dihafalkan. Jadi kalau ditulis dari paragraf ini sampai dengan ini itu cukup ditulis dalam satu formula. Nah, formula ini nanti bisa dianalisis atau membuat sintesis. Buat analisis sedemikian rupa itu nanti jadi simpel. Jadi kadang-kadang orang kenapa kok baca rumus ya? Jadi rumus itu adalah kode-kode atau simplifikasi dari perkataan. Jadi, saya ulangi supaya saudara menyenangi, menyukai rumus ini. Contohnya gini. Jadi tadi perkataan hukum Newton tadi itu cukup ditulis dalam bentuk ini. Formula ini itu menggambarkan makna yang cukup luas. Jadi kalau dijelaskan itu bisa berhari-hari, ditulis dengan kata-kata.
Tetapi ini bisa memandang atau mengamati atau menjadikan kita mengerti tentang fenomena, ya, kenapa orang meloncat itu butuh energi, kenapa mobil itu butuh energi, mengapa pesawat itu butuh gasolin, ya, kenapa kita duduk itu harus ada busanya supaya pantat kita itu tidak panas dan seterusnya. Ini, ya, kenapa kita tidurnya itu terlentang, tidak berdiri, kalau kebanyakan berdiri kakinya bengkak, dan seterusnya. Ini hukum Newton ini bisa menggambarkan itu. Cukup diringkas ini. Jadi ini jangan dihafalkan, tapi pengertian formula ini yang saudara paham. Ini satu hal yang dipahami. Jadi ini juga sama ini. Delta M sama dengan P2PR. Nah, ini massa per tadi shell tipis. Sin theta. Nah, ini sin theta. Sin theta apa? Sin theta. Ini theta. Ya, ini kan ada sin theta ini. Sinus theta. Ya, jadi apa sin theta? Ya, sin theta itu adalah tinggi ini dibagi R. Ya, ini tinggi ini dibagi R. Ini luasan ini. Dikalikan delta theta. Delta theta itu ini. Ya. Jadi dari sini saudara bisa ya, sin theta delta theta. Ya. 2 PR sin theta itu luas. Luasan yang ini. Luasan yang atas ini, ya, luasan ini dikalikan delta theta. Delta theta itu ini. Delta theta. Delta theta itu adalah dari sini, ini delta theta. Ini theta, ini delta theta. Nah, ini. Ya, berarti luas delta theta itu sin theta, kalau tetanya kecil sama dengan tangan. Ya, atau sama dengan theta, jadi tetanya ini. Nah, ini ada sin theta delta theta dikalikan VR ini sama dengan volume. Dikalikan delta sama dengan delta. Nah, ya, jadi dari sini itu mengandung pengertian itu. Dan nanti delta M, delta massa. Ya. Ini kalau permukaannya tidak teratur, ini ya. Ini nilainya ini bermacam-macam di permukaan sini nilainya berbeda-beda. Maka di bawah itu tentunya akan ada perubahan delta M. Nilai M-nya itu tidak konstan. Delta M-nya berubah. Ya, delta M-nya berubah berarti di bawah itu ada variasi. Sama juga nanti kalau saudara mengukur di permukaan bumi, mengukur percepatan gravitasinya, di bawah ini berubah percepatannya atau F-nya, ya, berarti di sini akan ada perubahan delta M atau rho. M sama dengan volumenya sama, tapi M-nya berubah, berarti delta rho. Delta densitas. Nah, kalau delta densitas berarti barangnya beda. Nah, di bawah ini mesti mengandung elemen atau unsur atau material yang bahasanya adalah material yang berbeda. Nah, di situ itu rumus ini coba berbeda. Jadi dengan mengukur percepatan ini delta F, ini saya lanjutkan yang ini, yang diakibatkan oleh delta M, ya, ini delta F yang diambilkan delta M. Delta M dikalikan cos C, di mana C adalah tadi dari sana dibagi S itu adalah jarak dari yang tadi itu
dari pusat ke ini delta S itu ini. Ada delta M, ada delta S. Jadi kalau ini S sama dengan ini adalah S, ya, di perbedaan, maka bisa dapat diketahui apa namanya perbedaan massa di permukaan di dalam tadi yang menyebabkan delta F, ya, yang menyebabkan delta F. Kalau sudah ukur di suatu titik di permukaan bumi, maka akan ada nilai delta F, delta M. Kalau ini dibagi masanya ini dianggap kecil, maka akan ada delta F, ya. M-nya ini delta F dibagi M itu namanya percepatan. Nah, itu sebanding dengan delta rho. Akan dapat diperoleh perbedaan delta rho. Dengan diketahuinya delta rho, ya, bisa diperkirakan bawahnya atau penyebabnya apa dari sekelilingnya. Nah, inilah yang namanya anomali gravitasi yang digambarkan di delta M atau delta rho. Itu bisa mengidentifikasi jenis material. Nah, contoh material, saudara bisa lihat. Kalau emas itu densitasnya 13, kalau air 1, kalau besi itu berapa, kemudian kalau kaca berapa, makanya dapat diketahui dengan perbedaan delta rho bisa diketahui cadangan atau deposit emas di bawah permukaan. Nah, ini contoh. Ya, ini makanya kalau kenapa Amerika dari Freeport jauh-jauh bisa tahu kalau di Irian Jaya ada cadangan emasnya, ya karena dia sudah melakukan survei gravitasi atau aerogravitasi sedemikian rupa bisa diketahui bahkan dengan temannya. Atau kalau kenapa sekarang di Natuna rame, ya kapal induk Cina buat kapal induk, ya karena tahu delta rho mengakibatkan delta rho yang kecil, sehingga itu ada cekungan terisi hidrokarbon, baik minyak atau gas metan, demikian rupa sehingga bisa dihitung volumenya, bisa dihitung cadangannya. Kalau dikalikan artinya jauh lebih tinggi nilainya dibanding kapal induk misalnya seperti itu. Nah, ini seperti saya katakan tadi, ini makna dari sebuah formula yang bisa mempunyai nilai scientific value. Jadi, ya kenapa kok minyak ya sekarang gas atau apa bisa berubah jadi tepung gandum, ya tepung beras jadi makanan yang kita butuhkan. Dari formula tadi yang delta F sama dengan ini 622. Kalau kita cari maka diintegralkan seluruh theta ini dari theta 0 sampai dengan pi, artinya sampai dari 0 sampai 180 derajat. Jadi sin theta cos theta d theta, di mana S kuadrat itu sama dengan R kuadrat ditambah R besar kuadrat 2 R besar R kecil kosin theta, maka ya, diferensial R untuk karena ini ada bedanya konstan, maka derivatif S theta S ds ini jadikan ke arah S sama dengan R besar R kecil sin theta d theta, sehingga
sudutnya itu bisa ditulis cos psi sama dengan ini. Nah, maka dari integral tadi yang dalam theta bisa dirubah integral dalam S dari R ya, minus R sampai dengan R plus R. Sedemikian rupa kita peroleh ya F sama dengan G besar dikalikan M kecil, M besar ini tadi adalah massa bulan, M itu adalah massa di titik P, dikalikan R kuadrat. Nah, R-nya ini sama dengan apa? Nah, R-nya itu adalah ini, kalau kita lihat ini adalah namanya, ini adalah R besar. Nah, ini kalau saya garis, ini saya garis sini. Ini sebentar copy ini ya. Nah ini ya. Nah ini kalau saya sini ya yang ini adalah nah ini adalah misalnya ya copy. Nah, makanya R kecil sama dengan R ditambah R ya. Ini hanya itu merah ya. R itu R kecil sama dengan R kecil itu yang ini adalah R besar. Jadi R kecil sama dengan nah ini R kecil sama dengan R besar ditambah H. Nah, itu ketinggian. R kecil ditambah H. Nih ceritanya seperti ini. Nah ini rumusnya kalau ditulis G F sama GM ini R kecil ditambah H kuadrat. Nah nanti kalau kita dirikan akar R kecilnya itu jadi namanya R kecil ditambah H. Kemudian kalau ini dibagi sama dengan R-nya dikeluarkan jadi R besar ditambah R kecil ya dibagi di sini kalau ini dituangkan
R itu jari-jari. Ini R yang dikeluarkan kan sama dengan R kali 1 ditambah H kuadrat. Ya. Nah, 1 ditambah R per H kuadrat, itu kalau dipolinomialkan, nah nanti akan ada suku. Jadi ini nanti kalau dipolinomialkan, kita dapat perubahan delta H yang kecil, itu sebanding dengan delta R. Nah itu nanti makanya bisa dipakai untuk menghitung perubahan G secara vertikal. Nah, itulah yang diperlukan untuk nanti mengembangkan gerak benda di angkasa atau di permukaan angkasa itu apa? Di permukaan bumi, tapi maksudnya nggak di darat. Artinya di atmosfer bumi. Itu nanti ini. Jadi nanti ada percepatan gravitasi yang diakibatkan atau gaya gravitasi di permukaan bumi. Kalau ini di permukaan bumi, nanti kalau ketinggian 10 meter, 20 meter, 100 meter, dan itu bentukannya seperti apa. Nah, itu nanti bisa dilihat. Ini dengan memahami yang tadi ini, saya tulis rumusnya di sini. Tapi ini perlu diingat, jadi yang formulanya jadi ini. Nah ini saya tambah di sini. Ini saya tambahkan di sini untuk diingat. Nah, ya. R sama dengan ditambah H. Ini R ini. F itu searah dengan R. Tadi ini hukum Newton. Gaya tarik menarik antara massa bumi dan massa ini seperti ini. Ya, terus nih. Nah, ini ringkesannya tadi. Ini ringkesannya tadi kalau diringkas ini formula di 621 ditulis ini, terus ini saya tambah lagi. Nah, ini soal 62 contoh ini soal jadi di soal 62 tunjukkan bahwa gaya gravitasi di dalam sel itu adalah 0, itu sama dengan 0 di sini adalah dan tunjukkan bahwa gravitasi potensial ya bahwa potensial gravitasinya sama dengan delta. Ini 0 itu kalau bendanya ini sama, delta M-nya sama. Kalau delta M-nya itu tidak, densitasnya buminya sama dengan, kalau densitasnya tidak sama, bagaimana? Nah, coba ini sama dengan 0 kan M-nya karena ini bisa dikeluarkan. Dan sekarang kalau di dalamnya ini bendanya itu nggak sama densitasnya, maka ini tadi GM-nya tadi F itu jadi ini delta M-nya itu beda-beda di sebenarnya. Ini PR itu sebetulnya apa ya? Gagasan atau ide yang kalau ini contoh soal kan ideal. Ya. Ini kalau ini tidak sama gimana? Ini kalau pertanyaan seperti itu kalau menurut saya itu sekarang ini
Namun mungkin startup itu apa ya? Pemikiran yang lain dari yang lain. Nah, dari yang itu apa? Cari di Google percepatan gravitasi, anomali gravitasi di dalam permukaan bumi itu gimana? Ini contohnya, ya. Kalau tanyanya seperti ini contoh tadi. Andaikan buminya itu densitasnya itu sama, maka nilai percepatan gravitasinya dan buminya ini bulat, ya bulat bener bulat, itu tentunya akan sama. Kalau buminya tidak bulat, buminya itu tidak bulat, bentuknya elip atau jari-jari khatulistiwa itu berbeda dengan dari khatulistiwa ke kutub sama dari ujung-ujung timur barat, ya, ini kan beda. Jadi yang horizontal ini sumbu panjang, yang vertikal sumbu yang pendek, beda. Makanya permukaan gravitasi sejauh H itu akan beda. Karena densitas masanya itu berbeda-beda di bumi ini, maka memberikan nilai gravitasi yang berbeda-beda, menyebabkan anomali gravitasi yang berbeda-beda. Dari sini terus punya edit value, ini Rian Jaya ini Sabda Jensun, ada intrusi batuan beku menembus batu gamping, emasnya banyak. Ini kepulauan ini Papua Nugini, naik ke atas, Halmahera, Sangir Talaut, ini ke arah Filipina, ini apa namanya, ini mana ini? Sulawesi, Sangir Talaut, Filipina, ini zona emas semua, ini daerah emas. Ya, ini Manokwari, Halmahera ke atas, ini daerah emas semua. Jawa Sumatera juga ada emas, Kalimantan juga ada emas. Wah, Indonesia juga banyak. Ini dari sini orang sudah bisa tahu mana yang banyak emas. Ini akibat tadi dari pemikiran contoh soal ini. Nanti kata densitasnya nggak sama, tentu volumenya nggak sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0 ya sudah, kita terpaku ini, mandeklah kita. Hanya sekedar latihan mengerjakan soal, tetapi tidak mengerti ya. Soal itu kan kadang-kadang kasih tugas soal, waduh nanti males mengerjakan, kalau salah nilainya jelek, nggak lulus. Ini sebetulnya tidak begitu. Jadi ngerjakan soal itu supaya kita melatih untuk menjadikan pemikiran kita itu apa jenis tadi yang kadang-kadang apa namanya startup. Jadi ada ide-ide pemikiran baru ya, yang nanti akan membuahkan sesuatu scientific value. Scientific itu nilai sebuah keilmuan. Nah, kalau orang beragama itu jadinya nanti berlaku baik itu dari amal soleh yang didasarkan dari ilmu yang bermanfaat, sehingga dinamakan rezekinya banyak, rezekinya jadi tambah banyak kan, membuat sesuatu yang tidak bernilai jadi bernilai, itu artinya bermanfaat. Kalau dikuantitatifkan dengan uang, ya uangnya banyak, tapi kalau perbuatan, amal perbuatan banyak, jadi digunakan itu namanya 3 hal: ilmu yang bermanfaat, tindakan yang baik, itu perbuatan anak yang soleh, kemudian itu dimanfaatkan dari hasil tindakan tadi, itu senengi
harta yang dipergunakan di jalan Tuhan atau Allah. Nah, itu. Jadi 3 hal tadi itu yang namanya amal jariah tidak putus-putus gitu. Coba saudara hitung dari rumus ini sederhana. Andikan ini tidak sama, maka tidak sama dengan nol. Kalau tidak sama dengan nol, mestinya ada anomali, perubahan-perubahan. Tidak ada perubahan-perubahan. Berarti di dalam apa penyebabnya? Nah, tahu isinya. Bagaimana pengukurannya, kemudian metodenya, tahu dalamannya. Nah, itu bermanfaat. Nilainya tahu dalam rupiah. Pasti tinggal hitung sendiri. Billion US dollar atau triliun atau kuadriliun sampai ini susah. Makanya ada perkataan ini saya ambil, apakah satu pahala itu kira-kira satu kalau dijadikan emas itu kira-kira sama emas yang besarnya Jabal Uhud itu bukit besar itu satu pahala. Dapat 10 pahala nggak bisa bayangkan, kalau 1000 pahala ya nggak bisa dihitung. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, silakan tanya. Nggak usah takut. Tanya ke saya. Saya juga nggak takut kalau nggak bisa menjawab. Ya, manusia biasa. Jadi, tapi saya senang ditanya. Apa kalau ditanya tadi, kalau pertanyaannya itu pertanyaan itu adalah satu jawab. Tadi loh, soal 62 ini ada penyelesaiannya. Tunjukkan bahwa kalau on test particle inside, jadi P-nya tadi masuk di dalam. Uniform spin of cell is 0. Di dalam gula adalah sama dengan 0. Kalau yang tadi, pertanyaannya, carilah titik P di sini. Berapa percepatan gravitasi di P ini. Kalau P-nya di dalam lingkaran atau di dalam benda ini sama dengan 0. Tapi kalau di atas ada nilainya. Tapi nilainya tadi udah dihitung, ketemunya adalah F sama dengan konstan. Ya, F-nya konstan. Ya, iya karena densitasnya sama. Kalau densitasnya nggak beda gambarnya seperti ini. Nah, hasilnya beda. Ya, beda. Di permukaan juga kan sama beda. Nah, kalau di dalam ya mestinya karena densitasnya beda, di dalam juga beda, tidak sama dengan 0. Sembilan titik itu nggak sama dengan ada tarik-tarikannya. Kalau tidak sama dengan 0, ya tentunya akan diketahui. Nah, jadi formula yang disampaikan buku ini itu kondisi ideal, faktanya tidak demikian. Nah, itu kalau saya ditanya, Pak, tolong kalau di dalamnya ini beda gimana, Pak? Nah, jadi, beda ya, kalau beda gimana? Konsekuensinya tadi. Jadi kalau saudara bertanya, itu saya senang. Saya bisa jawab, apa tidak bisa jawab, itu begitu. Sama sebaliknya, kalau saudara saya tanya, senang. Bisa jawab, nggak bisa jawab, nggak masalah. Ditanya kok. Gitu. Tapi pertanyaan itu mesti mengandung nilai, namanya scientific. Jadi nggak usah takut kalau debat ditanya nggak bisa, nggak usah takut. Ya. Debat kalah nggak usah takut. Debat itu menang kalah
namanya debat. Kalau jangan berantem, kalau berantem ya kalah gendut, menang ya bencut. Nah, itu. Masih debat itu enggak apa-apa. Beradu argumen. Makanya diciptakan pemikiran yang beda-beda. Dan beda-beda itu adalah suatu rahmat. Pikirannya sama semua ya tadi, sama dengan mungkin. Padahal faktanya nggak mungkin. Ada pertanyaan juga? Nah, kalau tidak, saya lanjutkan tentang Kepler, ya. Kepler Law of Planetary Motion. Jadi tadi itu kalau ini mikirnya tadi yang tadi gambar tadi. Ini. Jadi kalau titik P-nya ini bergerak. Nah, titik P-nya ini E-nya ini massa M-nya ini bergerak. Jadi gerakannya gimana bendanya? Nah, ini Kepler. Itu tadi benda satu, benda di sini kemudian Kepler. Nah, jadi ini Kepler sama Newton tadi ya hampir sama. Kepler dulu, baru Newton. Jadi Kepler itu the orbit its planet is elliptical, orbitnya with the sun located in the one of the foci. Jadi titik pusatnya, foci, titik pusat apa ya? Jadi kalau tidak meningkat, titik fokusnya, fokus itu titik apa ya? Kalau kita punya janggung, kalau kena cahaya dan cacekung itu nanti akan ada fokus titik apinya. Titik api itu foci itu. Kemudian Newton kedua, law of equal area. Jadi kalau gelak melingkar, gelak elit tadi, itu area yang kesatu, ya, the line draw between sun and planet, ya, sama di setiap saat itu selalu sama. Artinya apa? Kalau elip itu semakin jauh dari fokus mataharinya, karena areanya sama, maka mestinya kecepatannya jadi kurang. Jadi kalau yang dekat dengan matahari itu lebih cepat, gerakan melingkarnya tadi menurun. Kalau jauh itu akan lebih lambat. The harmonic law, the square of the period planet, ini the time statement is complete, is directly proportional to the cube of semi-major axis parallel. Jadi the square of the periodenya, ya, itu is cube of semi-major axis, ini sebanding, ini Kepler yang ketiga itu sebanding dengan kuadrat jaraknya. Bisa nilai di Kepler yang the first law, yang second law, Kepler ketiga ini. Dan nanti ada pembahasannya satu. Nah, kira-kira hukum Kepler ini, nah ini tadi yang pertama tadi,
Ini kalau ini bergerak, ya, jadi di sebelah ini bentukannya elip. Nanti kenapa kok bentukannya elip? Kemudian yang kedua, itu kan elip. Pertanyaannya, kenapa kok bentuknya elip? Kok enggak melingkar? Ini pakai pertanyaan. Dan yang kedua, ini pusatnya itu di sini. Jadi ini Foci 1. Ya, 1. Kalau ini di sini, di sini. Nanti pada dengan mataharinya di sini, itu luasan area yang disapu, itu selalu luasannya sama. Kalau luasannya berarti pada saat dekat dengan matahari M, kecepatannya akan semakin tinggi, semakin jauh itu dia akan semakin lemah atau berkurang. Nah, pertanyaannya kenapa bentukannya elip? Nah, ini pertanyaan yang apa? Ya bukan nakal. Kenapa? Pertanyaan sederhana ini, kenapa si Kepler ini si Kepler ini membuat hipotesa seperti ini, gitu. Bentuknya elip. Nah ini dia ngeliat, tapi kita tunggu kenapa kok elip ya? Kenapa kok menjadikan ini sama? Ya, kemudian jadi ada hukum Kepler yang ini. Nah ini 3 nanti konsekuensinya memberikan pemikiran kita apa? Seperti saya kegunaannya apa? Yang saya berpendapat ini yang nanti seperti tadi yang ada nilai ini ada pertanyaan? Ini saya gambarkan. Saya tulis dia ringkesnya itu ono cicit-cicit apa Mas Hari? Ono tamu kita iya. Angular momentum kita mulai ya untuk Kepler, hukum Kepler yang kedua, second law. Jadi tadi yang gerak gerak elip tadi itu tentunya akan ada namanya toka atau momentum angular L. Itu jarak di-crosskan sama P. P itu adalah kecepatan benda itu, massa, momentum itu massa dikalikan V. V itu adalah kecepatan gerakannya, jadi kecepatan tangensialnya
M dikalikan V. V velocity dari benda yang bergerak melingkar tadi ini ada komponen radial dan komponen tangensial. Ya. Dikroskan R. Jadi R cross P. Apa ini R cross P? Jadi ada R-nya berubah, ada velocity-nya berubah. R cross P itu apa? Coba. Kalau kita punya dua vektor R cross V, itu sama dengan apa? Ya, sama dengan vektor L. Vektor L itu sama dengan apa? Itu nah, coba kita kembali memahami tentang perkalian cross dua buah vektor A cross B itu sama dengan apa? Luasan yang dibentuk, yang direntang oleh apa? Harga A dan harga B dikalikan dengan harga A dan kali harga B. A cross B, ya, terus A kali B, sudut yang dibentuk oleh kedua belah tadi. Itu sama dengan apa? Luasan. Jadi luasan itu sebuah adalah vektor. Nah sekarang si tadi itu siapa si namanya si Kepler, dia bilang perubahan luasannya tetap. Ya, berarti nanti tentunya L-nya ya perubahan L-nya tetap. L dl dt sama dengan ini derivatif R cross P. R cross P. Ini kalau ditulis sama dengan dr dt cross P ditambah dp dt cross ditambah R cross dp dt. Ya. Sekarang ini dr dt itu sama dengan V, velocity. Ya. Velocity kecepatan. V cross P sama dengan momentum massa dikalikan V. Jadi M kali V cross V sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Ini kan sama dengan 0. Ya. Dikalikan sama dengan 0. Nah, sedemikian rupa diperoleh yang suku ini sama dengan 0, yang R dp dt. Di perubahan momentum persatuan waktu itu namanya gaya M. Ya, jadi yang dl dt jadinya sama dengan R cross F sama dengan R cross dp dt. Sama dengan dl dt ini sama dengan terus ini ya kalau kita tulis ini L sama dengan V itu ya ini tadi ya. Terus nah kemudian kalau ini tadi kalau kita tadi tunjuk ya ini L kita lihat ini ya, angular momentumnya L sama dengan R cos MV tadi sudah dl dt sama dengan tadi dA luasannya ini area yang disapu sama dengan R cross di tau itu di R cross di R nya ini
Di luasannya adalah ini dikalikan DR. Kita lanjutkan. Nah, V ini kalau dari misalnya kalau kita lihat ya, jadi V itu sama dengan dRdt. Tapi untuk gerakan partikel yang dengan gaya terpusat, nah yang ini gaya terpusat, ya, dRdt sama dengan ini turunan ke E dikalikan dr ke arah R dan E theta kali R dot theta. Ya. Jadi momentum yang tadi itu, ya, torkanya, torka itu adalah kalau ini gerakan apa? Gerakan yang lurus, ini gerakan yang meningkat atau elip. Ya. N sama dengan harga mutlak dari R cos MV, di mana R-nya E sama dengan ER ditambah derivatif ER, ya, terhadap R, dan derivatif theta ke arah theta. Ini. Ya. Karena ER dot ER sama dengan 0 dan ER dot theta sama dengan 0, ya, maka L-nya sama dengan N dikalikan L kuadrat theta dikalikan d theta per dt, atau ini kecepatan sudut. Ya. Kecepatan sudut. Jadi ini sama dengan konstan. Jadi L-nya yang berubah, karena L-nya berubah. Tadi L tadi kan ada unsur R cross V, ya, memberikan kecepatan sudut ini theta. Di kecepatan sudutnya itu tetap, tapi karena jaraknya bertambah panjang, jadi kecepatan linear berubah, ya, tapi luasannya tetap atau L lagi. Jadi harga mutlak L tadi sebenarnya torka, tapi sebenarnya sama dengan ini baru bahas tentang gerakan apa tadi, ini apa gerakan dari benda yang tersentral. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau mataharinya itu diem, karena kalau mataharinya bergerak, berjalan, ya, terhadap referensi tertentu, tentunya gerakannya melalui elip atau apa? Nah ini kadang-kadang timbul pertanyaan, ya, kalau tetap gerakannya elip, tapi kalau mataharinya bergerak, nanti lintasannya apa? Pertanyaannya apakah luasan area? Jadi bukan kalau elip itu kan ini pertanyaannya. Ini itu nanti itu konsekuensinya apa? Ini sebagai kemungkinan, nah, iseng-iseng begitu ya, begitu juga enggak.
kalau males ya itu sama ya. Ini kalau ini gambar ini kalau bedanya ini ya, ini matahari. Ini kalau ini kan gerakannya eliptik ini. Ini gambarnya eliptik. Ini elip itu mana ya? Yang gambar elip. Oh ini elip. Nah ini. Ini gambarnya. Ini kalau nah, ini kalau bendanya di sini gimana? Kalau Newton yang ini, nah ini yang merah bergeraknya sama. Sekarang kalau bendanya ini di apa di apa mataharinya ini kan nginternya gini. Kalau mataharinya ini gerakannya itu diam di sini, diam. Nah ini matahari kuning ya. Nah ini diam. Kemudian ini, nah ini diam bergerak. Ini elip, dia menurun tadi luasan ini ya, kalau digambar ini iya kira-kira gitu. Ini luasan ini 1 sama 2. Nah ini yang hijau sama ini tetap tadi berdasarkan tadi ya L sama dengan DLGT sama dengan dalam keluarga di keluarga T berharga konstan. Nah ini kalau apa namanya mataharinya tetap di sini. Nah sekarang kalau mataharinya itu bergerak, nah, gimana ini? Tidak tetap di situ. Ini pertanyaan.
matahari itu, gerakan mataharinya itu begini. Nah, ini lintasan matahari bergerak begini. Gimana nih kalau lintasan mataharinya bergerak ini? Ya. Jadi ini tentunya pusatnya itu bergerak. Berarti ini gerakannya tentunya apa? Jadi bentukannya adalah berbentuk spiral. Nah, pertanyaan apakah luasannya tetap? Ya. Kalau tetap ini kan luasannya tetap. Nah itu. Apakah luasan yang disapu ini akan tahu? Ini gerakannya spiral. Gerakannya begini nih. Gerakannya lintasan matahari kuningnya itu seperti ini. Itu. Sekarang kalau andaikan lintasan ini ya, lintasan mataharinya itu begini. Ya. Ini luasannya gimana? Kalau lintasannya begini, gerakannya enggak ada. Ini nanti gimana ini lintasan ini matahari? Nah ini kalau kecepatannya adalah kecepatan kecil, gimana kalau kecepatannya mendekati kecepatan cahaya? Nah itu. Ini silakan saudara pahami itu bagaimana? Karena nanti ini gerak terpusat adanya ini kan karena kan akibat adanya massa dua massa hukum Newton tadi. Nanti ada namanya hukum Coulomb. Kalau ada sebuah muatan Q yang kuning dan Q yang merah, gerakannya itu elit. Tentunya apakah berlaku gerakan baik? Gerakan elektronnya atau kalau ini proton sama. Nah kalau gerakannya tidak elit gimana? Nah kalau intinya itu bergetar, nah, intinya bergetar dan bergerak. Itu sembayangan. Jadi ininya yang merah ini bergetar kiri kanan, tapi juga bergerak. Nah nanti lintasannya kayak apa? Ya, siapa? Ini bergerak kayak apa? Tapi kalau saudara bisa bayangkan, kalau ini ada matahari, ini ada ini, ya, terus di sini ada bulan. Nah, sekarang kita bayangkan aja. Di sini kalau kita gambar, nah ini bulan, planet. Nah, apakah bulan itu ini bulan, apakah bulan itu nanti juga berlaku begini. Nih, ini contoh. Nah, kalau gerakan ada yang itu begini. Apakah yang ini bulannya ini ngikutin hukum Kepler, yang ini ngikutin hukum Kepler. Nah, kalau yang ini bergerak ini gimana yang ini? Saya bisa membayangkan ya. Nah, ini dari pengembangan pemikiran L ya tadi konstan L tadi adalah
R cross T, intinya begitu. Ya. Ini adalah konstan yang jadi R kuadrat dikalikan theta. Ya, ini adalah konstan, ini kan luasannya. Ya, turunan dari theta. Perubahan kecepatannya adalah perubahan luasan. Luasannya adalah konstan. Nah, kalau itu bergerak, tadi seperti yang saya sampaikan tadi, gaya bergerak, apakah ini konstan? Kemudian bagaimana untuk ini ada terus aplikasinya silakan saudara cari di sini terestrial orbit, mekanika terestrial, mekanika benda ruang angkasa. Nah, nanti aplikasinya mekanika gerakan satelit. Nah, ini kalau ada satelit dengan permukaan bumi, satelit yang agak jauh, kemudian yang jauh sekali, dan bagaimana kalau ini semakin jauh, apakah ya, jadi ini semakin elit begini, apakah nanti gerangannya kalau ini bergerak arah sini cepat semakin cari, kemudian arahnya diarahkan, jadi maka dia akan jadi bergerak meninggalkan gaya sentralnya. Jadi, apakah itu kita gerak sini, kemudian kalau ini diarahkan menuju gaya akan melesat jauh sekali, kemudian tertangkap dengan benda ruang angkasa lain, mendekat, bergerak, dibelokkan cepat sekali. Nah, apakah itu sebagai cara untuk menjelajah ruang angkasa? Ini yang makro, kemudian yang mikro itu nanti gimana? Jadi, kalau saudara bicara mineral, ya, ikatan atom dan sebagainya, bagaimana kalau kecepatan itu mendekati cahaya dan bentuknya kecil? Namanya kita tentu mekanikanya adalah kuantum mekanik untuk gerakan partikel atom atau sub. Ini pemikiran. Nah, itu tadi pemikiran atau pertanyaan tadi itu yang punya nilai ekonomi atau scientific value. So, silakan saudara, kalau tidak ada pertanyaan ya bertanya pada diri sendiri. Tanya ini kenapa? Nah, ini sebelum saya akhiri, makanya ya pertama kali diperintahkan, maaf ini tidak ada ya, kalau saya ada baca. Kenapa membaca? Karena membaca itu muncul akibat dari pertanyaan. Bacalah dengan nama Tuhanmu dan seterusnya. Itu makanya setelah membaca akibat ada pertanyaan, maka timbullah suatu scientific value atau amalan, namanya amalan. Nah, tugasnya misalnya buatlah pertanyaan yang berkaitan dengan hukum Kepler. Besok kuliah yang akan datang atau dikumpul di ya saya atau dikumpul di Kristin di Google Meet ya, dikumpul di. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Pas tadi terlambat 30 menit, 15 menit. Saya panjang 15. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada, enggak apa-apa. Silakan bertanya diri sendiri. Besok buatlah pertanyaan
jangan takut, saya juga tidak akan menilai pertanyaan Anda. Jadi saya senang kalau saudara membuat pertanyaan yang bertubi-tubi, tidak usah takut kalau tidak bisa menjawab. Saya juga kalau ditanya tidak bisa jawab, ya saya bilang nggak bisa jawab. Seperti itu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam.